Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah untuk kita semua. Pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau telah menolong kami di sepanjang satu minggu ini. Kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami dan menguatkan iman perjalanan kami dalam mengiring Tuhan di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu pergunakan waktu dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Bapak Ibu Saudara, orang bijak mengatakan bahwa waktu adalah uang. Waktu adalah kesempatan. Waktu sangat singkat. Namun Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang tidak mau mendengar nasihat yang sangat berharga ini, dengan tetap mempergunakan waktu secara sia-sia. Mereka menghabiskan waktu hanya bermain, memuaskan hawa nafsu, melampiaskan kesenangan, berbuat kejahatan, dan lain sebagainya. Waktu bagi sebagian orang berlalu begitu saja, tanpa hasil yang maksimal dan tanpa terasa. Umur sudah menjadi tua, dan semua menjadi sia-sia. Dan pada akhirnya kebanyakan dari kita berkata, coba kemarin aku ambil, atau kenapa aku tidak belajar dengan baik, atau nada yang putus asa sambil membela diri dengan berkata, dia kan memang pintar, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ada begitu banyak dalil-dalil yang keluar dari mulut kita. Padahal waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua sama. Hanya bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu yang dipergunakan dengan sia-sia akan membuat sebuah penyesalan di kemudian hari. Jadi dari Efesus pasal 5 ayat 15 yang telah kita baca bersama-sama ini, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana hidup. Kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, untuk menjelaskan dalam bagian ini apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam nasihatnya, ia memberikan satu perbandingan yang sangat kontras tentang kehidupan manusia. Ia menggunakan istilah orang bebal. Ini menunjukkan kepada kegelapan atau yang tidak percaya kepada Kristus. Sedangkan orang arif ini menunjukkan kepada terang di dalam Tuhan, yaitu orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Seperti apa yang dikatakan pada ayat 8, bahwa jemaat di Efesus dulunya adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengawali nasihatnya pada ayat 15 dengan berkata, karena itu. Ini menunjukkan kepada sebab atau alasan Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus untuk mereka memperhatikan dengan saksama bagaimana jemaat Efesus menjalankan hidup mereka.
Dengan kata lain, ini merupakan suatu implikasi dalam menjalankan hidup sebagai orang yang telah percaya dalam Yesus Kristus. Karena itu mereka harus mempergunakan hidup mereka dengan baik. Tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau kegelapan. Kalau kita melihat arti dari kata orang bebal, ini diartikan sebagai orang yang sukar mengerti atau orang yang tidak cepat mengerti. Dan sifat orang ini tidak mau peduli dengan nasihat-nasihat orang lain, apalagi teguran. Jadi orang yang bebal itu biasanya tidak mau memperdulikan bagaimana dia menjalani hidupnya. Ia menjalani kehidupannya dengan sesuka hati atau sekara PDW dan tanpa tujuan. Dan kesukaannya adalah kesenangan diri sendiri dan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain dan lingkungannya. Dan orang bebal ini adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara, orang bebal ini berbeda dengan orang bodoh. Orang bebal itu sudah tentu dia bodoh. Sedangkan orang bodoh belum tentu dia bebal. Karena ia belum tahu. Dengan kata lain, orang bodoh bisa diajar jadi pintar. Tetapi sebaliknya, orang bebal tidak akan bisa. Karena memang dia tidak mau dikasih tahu dan dinasehati. Bukankah juga pada dasarnya ada begitu banyak di dalam gereja kita masih melihat perilaku atau konsep hidup yang bebal. Buktinya, kita selalu mengaku takut akan Tuhan, tetapi perilaku hidup kita atau praktek hidup kita memperlihatkan bahwa kita tidak takut Tuhan. Artinya, begini, bahwa ungkapan takut akan Tuhan itu hanya sebatas di mulut saja. Jika kita benar-benar takut akan Tuhan, tidak mungkin di antara jemaat saling menjatuhkan dan saling menjelekkan. Kalau takut akan Tuhan, mana mungkin ada perpecahan di dalam tubuh Kristus. Kalau takut akan Tuhan, mana mungkin kita membiarkan hidup kita dibinasakan oleh dosa dan kompromi dengan dosa. Kalau kita katakan takut akan Tuhan, mana mungkin kita undur dalam persekutuan. Dan kalau kita katakan takut akan Tuhan, mengapa masih percaya kepada dukun, jimat, dan paranormal? Memang tidak semua orang yang datang ke gereja sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi ada begitu banyak orang yang berkata sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu dalam bagian ini Rasul Paulus mendorong jemaat Efesus dan kita semua untuk memperhatikan hidup kita sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Untuk dapat mempergunakan hidup kita dengan saksama. Serta memperhatikan cara hidup kita. Supaya kita jangan hidup lagi seperti orang bebal atau orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi hiduplah seperti orang arif. Yaitu orang yang bijaksana. Orang yang mau diajar. Suka menerima nasihat dan bertindak hati-hati dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, orang arif ini menunjukkan kepada orang yang telah diajar oleh Allah dan dilengkapi dengan hikmat yang dari sorga. Dan orang arif atau orang bijaksana akan memilih untuk menjalani hidupnya dengan hikmat Allah dan selalu mengandalkan Tuhan. Hikmat Allah lah yang akan menjadi fondasi jalan hidupnya. Sebab pertimbangan-pertimbangan yang diambilnya adalah dari firman Tuhan dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi menjadi bijaksana berarti berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang baik. Menjadi bijaksana berarti menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk Tuhan dan bukan untuk kesenangan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita berkata bahwa kita telah percaya kepada Yesus Kristus, pergunakanlah hidup kita dengan saksama dan bertindaklah dengan bijaksana dalam setiap kehidupan kita. Dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menjalankan hidup kita setiap hari. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca serta renungkan akan menuntun jalan hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita menjalankan hidup kita. Karena dari cara hidup kita yang bijak dan tidak kompromi dengan dosa, orang akan dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata pergunakanlah. Ini dari kata exagorazo yang memiliki arti tebuslah. Sedangkan kata waktu dalam bagian ini dari kata kairos. Dan bagi orang Yunani, mereka mengenal dua macam waktu yang disebut dengan kairos dan kronos. Kata kronos ini menunjukkan urutan waktu yang terus berjalan secara terus menerus, seperti menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Dan kronos ini juga berkaitan dengan kronologis atau urutan-urutan peristiwa yang terjadi, di mana di dalamnya ada penyesalan karena tak bisa kembali untuk mengubahnya agar menjadi seperti apa yang kita inginkan. Jadi semua peristiwa yang terjadi tercatat dalam perjalanan hidup kita. Itulah kronos. Nah, sedangkan kata kairos ini menunjukkan kepada hakikat dari waktu, yaitu momen atau kesempatan yang tidak akan pernah kembali atau terulang lagi. Misalnya, ketika kita berdiri di air sungai yang mengalir, tidak mungkin kita dapat menginjakkan kaki kita di air yang sama lagi. Air itu akan terus mengalir. Itulah yang disebut kairos. Jadi kairos adalah momen atau kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Dengan kata lain, kalau kronos selalu ada, tetapi kairos tidak selalu ada. Oleh karena itu, untuk melihat kapan sebuah kronos menjadi kairos, maka dibutuhkan kepekaan. Jadi, ketika kita melihat sebuah kronos menjadi kairos, maka segeralah menganggapnya, menangkapnya. Karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Jadi, kalau kita terjemahkan secara harafiah, maka ayat 16 ini akan berbunyi, dan tebuslah kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari penjelasan ini kita dapat menarik satu pemahaman yang berarti, bahwa betapa sangat berharganya dan mahalnya setiap waktu yang Tuhan telah berikan itu bagi kita. Sampai Tuhan meminta kita untuk menebusnya dan mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Karena kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Dengan kata lain, waktu yang Tuhan berikan kepada kita haruslah kita pergunakan dengan baik dan diisi dengan hal-hal yang berkualitas kekal. Jadi
Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal firman Tuhan berkata kepada kita dalam bagian ini, pergunakanlah waktu yang ada. Hal ini menunjukkan kepada kita adanya kesempatan yang diberikan Allah kepada setiap orang untuk dapat mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu atau kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Alasannya adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Ini menunjukkan kepada kita segala tipu muslihat iblis untuk terus berusaha menggagalkan masa depan kita dan tujuan serta rencana Allah bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat melihat nilai dari sebuah waktu, agar tahu pentingnya waktu setahun, tanya pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Agar tahu pentingnya waktu sebulan, tanya pada ibu yang melahirkan bayi prematur. Agar tahu pentingnya waktu seminggu, tanya pada editor majalah mingguan. Agar tahu pentingnya waktu sejam, tanya pada kekasih yang menunggu untuk bertemu. Agar tahu pentingnya waktu semenit, tanya pada orang yang ketinggalan pesawat terbang. Agar tahu pentingnya waktu sedetik, tanya pada orang yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Agar tahu pentingnya waktu semili detik, tanya pada peraih medali perak Olimpiade. Jadi kalau begitu sangat berharganya waktu yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, mengapa kita yang tahu kebenaran firman Tuhan harus mempergunakan waktu itu dengan hal-hal yang tidak berguna? 1 Petrus pasal 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dan ayat 17, Rasul Paulus juga berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan harus ada kerja keras dari diri kita semua untuk terus berusaha mempergunakan waktu yang ada untuk hidup melakukan kehendak atau kebenaran firman Tuhan, serta bijak dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita mungkin banyak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna atau dengan hal-hal yang sia-sia, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk membangun satu komitmen untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, atau melakukan hal-hal yang bernilai kekal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan dari Efesus pasal 5 ayat 15-17 yang telah kita renungkan bersama-sama sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Karena kita adalah anak-anak terang, yaitu orang yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada dengan bijak, karena kesempatan tidak akan terulang kembali. Karena itu jadilah bijaksana dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena kairos, waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan terulang untuk kedua kali. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ajarlah kami untuk mempergunakan waktu kami sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengisi hal-hal yang bernilai kekal dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami, tolonglah kami untuk menjalankan kehidupan kami selama ada di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.